Hey, gue Yoga, selamat datang di channel Deru TV. Yo 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 yo, kembali lagi di channel Deru TV ya, bersama gue Yoga. Oke. Jadi hari ini ada sedikit emergency update dari gua ya, terkait dengan Bitcoin yang sudah mulai jatuh menuju palung terdalam ya. Oke. Buat kalian teman-teman yang sudah menonton video gua kemarin ya, gua kemarin sudah sempat informasikan untuk support dari Bitcoin itu sekitar 38.200. Nah, itu ternyata jebol ya. Jebol. Ya begitulah keadaan market ya, kita nggak tahu ya keadaan market seperti apa, dan pola pikirnya si Will ini seperti apa ya, si Bandar ini seperti apa, kita nggak tahu. Kemarin juga sempat dihantam naik kembali ke 39.000, dijebolin lagi ke 37. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung aja lihat chart ya. Boom. Oke, jadi di sini kita seperti biasa buka trading view. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Deru TV mungkin nggak tahu trading view itu apa ya. Mungkin teman-teman bisa coba simak di video Deru TV ya, yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, nah di sini seperti biasa sebelum kita masuk ke chart ya, sebelum kita lihat chart dari Bitcoin, pertama kita harus seperti biasa cek Fear and Greed Index ya. Oke, Fear and Greed Index seperti biasa kita lihat. Oke, Bitcoin sudah masuk Extreme Fear. Nah, oke. Jadi Extreme Fear ini bagus sekali untuk serok sebenarnya ya. Sebenarnya serok ya, cuman karena ada beberapa berita buruk ya, yang seperti yang kita tahu si Rusia dan Ukraina lagi memanas ya. Si Rusia ini sudah mempersiapkan nuklir bom nuklir ya. Ya mudah-mudahan ini tidak berpengaruh besar ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja lihat di chart ya. Jadi di Fear and Greed itu sudah Extreme Fear ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat di si Bitcoin ya, BTC USDT ya. Sebelum itu kita cek dulu dolar ya. Dolar itu biasanya DXY ya. Oh, ini chartnya masih Binance ya. DXY ada ya? Bersumber ya. DXY. Nah, DXY ini merupakan simbol dari dolar ya. Oke, dolar itu turun ya. Jadi kalau kita lihat secara time frame daily-nya itu juga turun ya. Jadi bukan cuman BTC yang bermasalah ini. Dari time frame 2 hari juga sama, 3 hari sama. Oke. Dari weekly juga dia mengalami kenaikan sedikit, yang dari awalnya 95 jadi 95.900 ya. Jadi udah mulai naik di dolar ini. Kalau kita lihat dari DXY ya seperti itu. Sebenarnya kalau kita tarik secara trendline, dia masih bertahan sebenarnya, bertahan di uptrendnya dia. Ini agak sedikit lama sih sepertinya. Di tetap sideways di sini aja dia ya. Bukan sideways sih, lebih tepatnya dia di ini ya, polanya ya. Oke. Yang masih tetap akan melanjutkan kenaikan ya. Kalau dia berhasil membreak garis ini, break dulu, kemudian retest lagi, kemudian break. Nah, itu biasanya polanya sudah mulai mengarah ke berbagai macam sektor seperti saham, kemudian Bitcoin. Nah, itu biasanya akan mulai naik kalau misalnya dia sudah berhasil ngebreak breakdown di sini ya. Jadi itu berdasarkan money flow ya.
Nah, mungkin teman-teman yang awam mungkin tidak tahu apa itu money flow, mungkin teman-teman bisa searching di Google dan di YouTube, itu sudah banyak banget yang udah jelasin apa itu money flow ya, apa pengaruhnya dolar terhadap Bitcoin dan saham, indeks saham ya. Itu kalau untuk si dolar, DXY US dollar. Oke, kemudian kita coba cek BTC USDT dari Binance. Oke. Seperti biasa, BTC ini dipermainkan ya. Oke, kita coba tarik garis trendline ya. Garis trendline seperti biasa kita tarik ke bagian sini. Sebenarnya dia masih coba bertahan ya. Sebenarnya. Ini sebenarnya masih kita bisa katakan dia masih melanjutkan pola kenaikan ya sebenarnya. Selama dia belum bisa membreak garis ini ya di 35.200 ini, dia sebenarnya masih tergolong masih masuk ke uptrend ya. Yaitu kalau time frame weekly-nya ya. Time frame weekly kalau kita mau lihat base dari sisi supportnya, ini gua gambarkan sedikit ya untuk sisi supportnya itu ada di sekitaran sini ya, sekitar sini di area ini ya, masih belum bisa tertembus sebenarnya ya, pas sekali ya. Jadi memang sangat benar-benar diatur ini Bitcoin ini, aduh, ditahan ya di sini ya di sekitaran 36.200 ya, pas banget di garis gua ini sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita lihat dari sisi triangle, dia masih berada di triangle sebenarnya di apa ya kemarin ya namanya triangle ya, coba kita lihat ya, triangle pattern ya, teman-teman bisa lihat di triangle pattern itu ada yang namanya symmetrical kalau nggak salah. Mana itu ya, nah ini symmetrical triangle ya. Nah, jadi symmetrical triangle ini sebenarnya ada dua opsi ya yang akan dilakukan. Biasanya itu market akan cenderung naik ataupun juga market akan juga bergerak turun ya. Market juga mungkin saja bergerak turun. Nah, ini symmetrical triangle ya. Nih, symmetrical triangle mungkin saja bergerak di garis kemudian naik, atau mungkin juga bergerak di garis ataupun turun ya. Jadi yang patut kita lakukan hanyalah menunggu di time frame weekly ini. Weekly closing lagi 5 hari ya. Mudah-mudahan dia berhasil break ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari polanya ini cenderung ke arah break ke atas ya. Break ke atas. Sebentar, ini garisnya di mana ini? Nah, ini ya. Ya, di sini ya, di bagian sini, kemudian melanjutkan kenaikan, koreksi sebentar, kemudian mencoba menembus symmetrical ya, triangle, kemudian dia drop, kemudian mantul lagi, tidak mampu menembus ini 46.000 ya, tidak mampu menembus garis yang di atas, kemudian dia melanjutkan penurunan ya, melanjutkan penurunan. Nah, kemudian di sini ada dua opsi, apakah dia akan break ke garis trendline ini ya, apakah dia akan break atau dia malah breakdown ya, naik dulu sebentar sedikit nih sekitar 41.000, kemudian dia akan breakdown. Nah, itu kita harus menunggu konfirmasi dari market ya, apakah dia akan break ke bawah atau justru break ke atas ya, seperti ini ya. Kita belum bisa memastikan karena kita harus menunggu closing lagi 5 hari. Kurang lebih di hari Senin ya, hari Senin sekitar jam 8 atau jam 9 WIB ya, itu biasanya market sudah closing weekly. Nah, kita tinggal menunggu saja. Buat teman-teman yang belum entry ke koin, gua saranin wait and see dulu, tunggu dulu ya, tunggu momen dulu biar kita jelas dulu ya. Biasanya kalau misalnya dia menunjukkan bahwa dia akan break, nah dia naik dulu ya, kemudian dia retest lagi ke bawah ya, kemudian baru dia melanjutkan kenaikan. Nah, posisi yang terbaik teman-teman beli itu adalah di sini ya, posisi ini ya. Jadi posisi yang terbaik itu adalah posisi di sini ya, kalau teman-teman ingin membeli dari si Bitcoin ya.
atau teman-teman yang melakukan trading ya, long atau short ya. Paling bagus sekali di sini konfirmasinya kalau teman-teman mau open posisi long ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Itu time frame secara weekly-nya. Itu secara weekly dia masih ada di symmetrical triangle ya, masih sideways di sini. Kita belum tahu, kita harus menunggu konfirmasinya. Nah, kalau di sisi daily, nah daily pun juga sebenarnya sama aja ya. Daily itu kan representasi time frame yang lebih kecil ya. Jadi sama aja, dia masuk di symmetrical triangle juga. Dia juga belum mampu untuk break ini ya. Kita tunggu saja. Kalau dia berhasil untuk at least di malam ini, kalau dia berhasil untuk break di sini. Nah, break di sini ya. Kemungkinan besar dia akan mantul naik ya. Kalau misalnya di sini kelihatan banget nih, ketahan banget di sini nih. Kalau dia mampu untuk break ke atas ini ya, break ke atas ini, dia seharusnya mampu untuk naik lebih tinggi lagi ya. Jadi seperti itu untuk si Bitcoin ini ya. Kalau kita lihat dari POC ya, atau power of control, sebentar. Gua gambar dulu garisnya di sini. Kita bisa untuk gambar POC itu di sebelah sini. POC ya. Jadi caranya adalah dari time frame 1 hour ya. Nah, gimana cara menentukan POC? Nah, dari time frame 1 hour ya. Di sini kita aktifkan dulu magnetnya. Di sini kita lihat tanggal 22 Februari ya, jam 18 ya, closing jam 18. Kemudian kita cari juga di time frame yang sama ya, di jam yang sama. Nah, ini kita lihat ya. Jamnya di sini jam 18.00 ya, di tanggal 22 Februari. Berarti kita cek kemarinnya di jam 18 juga. Oke, di sini 21.18. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini kita cek closingnya ya. Dulu POC. Nah, di sini. Kemudian kita pilih garis yang di sini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya secara time frame 1 jam ya. Power of controlnya ada di sebelah sini. Nah, kalau gua gambar garis horizontal. Oke, garis horizontal. Gua matikan magnet dulu di sini. Terus, nah sebelah sini ya. Jadi point of controlnya ada sebelah sini. Jadi harga biasanya apa sih garis point of control ini? Nah, garis point of control ini biasanya chart akan cenderung, kalau sideways ya, dia akan cenderung di garis ini aja. Entah itu naik atau turun ya. Biasanya di sini ada banyak volume buy ya. Jadi banyak yang beli di daerah sini. Jadi biasanya market itu akan cenderung terkoreksi ataupun tertahan di area ini. Tuh ya. Jadi di sini bisa menjadi acuan teman-teman untuk melakukan buy atau sell ya. Seperti itu. Nah, di sini kurang lebih dia ada di 37.500 ya. Nah, ini masih agak sedikit di-push ya sama si seller ini ya. Dari KDJ 1 jamnya dia juga sudah mulai menukik. Ya, sepertinya dia akan koreksi ya. Jadi kita tunggu saja. Itu ya. Jadi saran gua buat teman-teman ya. Dari video ini ya, saran gua itu untuk teman-teman yang belum entry di market ya, entah itu altcoin ataupun Bitcoin, itu saran gua untuk wait and see dulu. Kita tunggu dulu market dia hari Senin ya. Hari Senin di sini karena masih weekend ya, dan masih ada banyak isu perang dari si Ukraina dan si Rusia ini. Gue saranin untuk wait and see dulu, tunggu market dulu. Nanti kalau misalnya market sudah mulai naik, at least ke di sini ya. Coba kita cek resistennya. At least dia naik ke 40.000 dulu ya. Jadi 40.000 dulu. Ini ya. Oke. Nah, kurang lebih di bagian ini ya, di bagian sini ya. Kurang lebih di 41.000 dulu ya untuk konfirmasi market sudah aman ya. Jadi sesuai dengan garis trendline ini ya, symmetrical ini ya. Jadi tinggal kita tunggu aja
mudah-mudahan minggu depan Bitcoin itu akan naik lagi ya. Nggak seperti sekarang, ngeselin banget chartnya. Oke, jadi gua rasa itu dulu buat teman-teman yang sanggup, tetap semangat. Kalau misalnya ada rezeki, masih mempunyai modal ya teman-teman, bisa serok lagi ya. Gua percaya Bitcoin masih bullish ya, masih bullish, belum saatnya dia crash ya teman-teman. Tetap optimis saja, gua masih yakin ya 80% gua masih yakin Bitcoin masih akan melanjutkan kenaikannya ya. Gak usah takut, di sini masih masuk ke fase koreksi ini ya. Oke, jadi kurang lebih itu dulu untuk video hari ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, Bitcoin masih tertahan di sini ya. Kalau sampai break itu kemungkinan besar akan ke 34.000 ya. Jadi kalau masih break juga ya mungkin gue kabarin lagi ya analisa selanjutnya. Oke, jadi sekian dulu untuk video emergency pada hari ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi dari Edun TV ketika mengupload video baru. Gue Yoga, gue pamit. Bye.